Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang memiliki 7 ratu. Meski ia memiliki 7 orang ratu, tak seorang pun melahirkan seorang keturunan baginya. Hal ini merupakan kesedihan terbesar bagi raja karena tak ada seorang pewaris tahta kerajaan yang akan menggantikannya kelak ketika ia meninggal nanti. Hingga suatu hari, seorang pengemis tua yang malang datang padanya dan berkata, "Yang mulia, doa Anda telah didengar dan keinginan Anda akan segera terkabul. Salah satu dari ke-7 ratu akan melahirkan seorang putra raja." Mendengar kabar baik ini, kegembiraan raja seolah tanpa batas. Ia memberi perintah kepada semua orang untuk menyiapkan perayaan meriah untuk menyambut peristiwa besar yang akan segera tiba. Sementara itu, ke-7 ratu hidup mewah di istana yang megah, dilayani ratusan pelayan wanita dan makan makanan lezat serta manisan dan gula-gula sepuasnya. Ketika itu, sang raja sedang gemar-gemarnya berburu. Suatu hari, ketika ia hendak pergi berburu bersama pasukan pengawalnya, ke-7 ratu mengiriminya pesan yang mengatakan, "Kami mohon Baginda Raja tidak berburu ke arah utara hari ini, karena sesungguhnya kami telah bermimpi buruk dan takutlah kami kalau malapetaka menimpa Raja kami tercinta." Untuk meredakan kecemasan ke-7 ratunya, raja berjanji akan memenuhi keinginan mereka dan berangkat ke arah selatan. Tetapi raja tidak beruntung dalam perburuannya kali ini. Lalu, ia memutuskan untuk pergi ke arah barat dan juga timur, namun tetap tidak berhasil mendapatkan apapun. Demikianlah ia akhirnya lupa akan janjinya dan berbelok ke arah utara. Mulanya, ia tidak berhasil mendapatkan apapun di sana. Namun ketika ia memutuskan untuk menyerah, tiba-tiba seekor rusa putih bertanduk emas dan berkuku perak melintas cepat di hadapannya dan berlari ke arah semak-semak. Seketika itu juga hasrat untuk menangkap dan memiliki makhluk aneh yang cantik itu memenuhi dada sang raja. Ia dan pengawalnya mengepung rusa itu, mempersempit lingkaran dan semakin mendekat sampai akhirnya ia dapat melihat punggung rusa putih yang sedang terengah-engah itu. Ketika ia siap menangkap rusa cantik itu, dengan hentakan yang kuat, hewan itu melompat melewati kepalanya dan berlari menuju pegunungan. Lupa akan segalanya, raja memacu kudanya mengikuti rusa itu dengan kecepatan penuh, meninggalkan pengawalnya jauh di belakang. Ia terus memacu kudanya tanpa henti, menjaga fokusnya pada punggung putih sampai akhirnya ia berhenti di ujung jurang sempit tanpa jalan keluar. Lalu, kemana perginya rusa itu? Entahlah, makhluk cantik itu menghilang begitu saja. Kemudian ia menyadari ada sebuah gubuk kecil yang tampak menyedihkan. Setelah pengejaran yang begitu panjang, ia merasa lelah dan haus. Lalu ia masuk ke gubuk kecil itu untuk meminta air minum. Seorang wanita tua yang duduk di hadapan alat pemintalnya memanggil putrinya untuk melayani tamu yang kehausan ini. Tak lama kemudian, keluar seorang gadis yang begitu cantik dan menawan. Kulitnya putih dan berambut emas, membuat raja terpukau dan terheran-heran melihat pemandangan yang begitu indah di gubuk yang menyedihkan itu. Gadis itu membawa bejana air dan meminumkannya langsung ke bibir raja. Ketika raja minum, ia melihat mata si gadis dan sadarlah ia bahwa gadis di hadapannya ini adalah rusa putih yang dikejarnya tadi. Bak tersihir, raja berlutut dan memohon pada gadis itu untuk pulang bersamanya sebagai pengantinnya. Gadis itu tertawa dan mengatakan bahwa 7 orang ratu sudah cukup untuk dikelola oleh seorang raja. Raja memohon kembali dan berjanji akan memenuhi semua keinginan si gadis. Lalu gadis itu menjawab, "Beri aku mata dari ke-7 ratumu, dan aku akan percaya bahwa kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan." Tak berlama-lama,
Sang raja pun segera pulang ke istananya, mencongkel mata ketujuh ratunya, membuang mereka semua ke penjara bawah tanah yang mengerikan di mana mereka tidak bisa melarikan diri, dan berangkat sekali lagi ke gubuk di dekat jurang dengan membawa persembahannya yang mengerikan. Si punggung putih tertawa terbahak-bahak ketika melihat ke-14 bola mata itu, lalu mengikatnya seperti kalung dan mengalungkannya ke leher ibunya sambil berkata, "Ibuku sayang, pakailah kalung ini sebagai kenang-kenangan sementara aku pergi ke istana raja." Demikianlah si punggung putih pergi ke istana sebagai pengantin raja yang tersihir. Raja memberinya seluruh pakaian dan perhiasan mewah dari ketujuh ratunya, 7 istana ratu yang boleh ia tinggali sesuka hatinya, lengkap dengan seluruh budak-budaknya. Ia benar-benar menguasai segalanya, bahkan lebih dari apa yang dapat diimpikan seorang penyihir. Sementara itu, di penjara bawah tanah tempat para ratu dibuang, lahirlah seorang bayi dari ratu termuda. Bayi itu sangat tampan dan membuat ratu lainnya merasa cemburu. Meskipun awalnya mereka cemburu pada ratu termuda, lambat laun mereka menyadari keberuntungan yang mereka miliki dari kelahiran pangeran kecil ini. Terbukti dari betapa bergunanya bocah kecil ini, sehingga mereka semua sayang padanya dan menganggapnya sebagai putra mereka. Seketika anak ini mulai bisa berjalan, dia mulai menggali dinding penjara yang terbuat dari lumpur itu. Ia terus menggali dan menggali hingga ia berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk dia lewati. Melalui lubang inilah anak itu pergi keluar dan kembali dengan membawa makanan untuk ketujuh ibunya yang buta. Seiring bertambahnya usia, lubang yang ia buat pun semakin besar. Ia menyelinap 2 atau 3 kali sehari untuk bermain dengan anak-anak bangsawan di kota. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa bocah tampan itu. Yang pasti, semua orang sangat menyukainya. Dia begitu cerdik, jenaka, cerdas, dan ceria, sehingga dia selalu dihadiahi banyak makanan seperti kue, manisan, bahkan gandum kering. Semuanya ia bawa pulang untuk ketujuh ibunya. Ia memanggil mereka dengan sebutan 7 ratu buta, dan oleh karenanya lah mereka semua dapat bertahan hidup di mana semua orang mengira ketujuh ratu buta itu telah lama membusuk di penjara bawah tanah itu. Waktu terus bergulir. Kini bocah itu telah tumbuh menjadi pemuda tampan. Suatu hari ia pergi berburu dengan busur dan panahnya. Secara kebetulan, ia melewati istana megah si punggung putih dan melihat beberapa merpati terbang mengelilingi menara marmer putih itu. Ia membidik dan menembak salah satu merpati itu. Merpati itu pun jatuh melewati jendela tempat di mana si ratu putih duduk. Sang ratu pun bangkit dan melongok dari balik jendelanya untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Ketika ia melihat wajah si pemuda tampan itu untuk pertama kalinya, dengan ilmu sihir yang ia miliki, ia langsung tahu bahwa itu adalah putra raja. Sang ratu putih merasa iri dan dendam. Saat itu juga ia bertekad untuk melenyapkan pemuda itu sesegera mungkin. Ia mengirim seorang pelayannya untuk membawa pemuda itu ke hadapannya dan bertanya apakah dia akan menjual merpati yang baru saja ia panah. Pemuda itu menjawab, Tidak, merpati itu untuk 7 ibu saya yang buta dan hidup di penjara bawah tanah yang menyedihkan. Mereka akan mati jika saya tidak membawakan mereka makanan. Oh, sungguh jiwa-jiwa yang malang. Apakah kamu ingin mereka dapat melihat lagi? Sini, beri aku merpatimu, sayang. Dan aku berjanji akan memberi petunjuk bagaimana menemukan mata mereka kembali, kata si ratu putih yang pura-pura prihatin. Mendengar janji sang ratu, pemuda itu sangat senang dan segera memberikan merpati itu. Sesuai janjinya,
Ratu Putih pun menyuruhnya untuk pergi mencari ibunya dan meminta bola-bola mata yang dikenakannya sebagai kalung. Ibuku tidak akan menolak memberikannya padamu jika kau menunjukkan potongan tembikar dengan pesan yang telah kutulis ini, kata ratu yang kejam dan licik itu sambil menyerahkan pecahan tembikar yang sebetulnya bertuliskan, bunuh pembawa pesan ini segera dan percikan darahnya seperti air. Karena pemuda ini tidak pernah belajar membaca seumur hidupnya, ia menerima pesan mematikan itu dengan sangat gembira dan tanpa membuang waktu, segera berangkat mencari ibu sang Ratu Putih. Di dalam perjalanannya, tibalah ia di sebuah kota di mana penduduknya tampak muram dan bersedih. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang apa yang terjadi di kota itu. Penduduk kota itu mengatakan padanya bahwa putri tunggal raja menolak untuk menikah sehingga raja tidak akan memiliki pewaris tahta ketika meninggal nanti. Mereka khawatir putri pasti sudah gila karena telah menolak begitu banyak pemuda tampan dan menyatakan hanya akan menikahi seorang putra dari 7 ibu. Bukankah itu hal yang mustahil? Oleh karena hal inilah, setiap pemuda yang masuk ke gerbang kota pasti akan dibawa ke hadapan putri, termasuk dirinya. Sesungguhnya ia sedang terburu-buru untuk pergi menemukan mata ibunya, tetapi ia tidak dapat menghindar dan diseret ke hadapan sang putri. Tidak lama setelah putri melihat pemuda itu, dia tersipu dan berkata kepada ayahnya, "Ayahku yang terkasih, dia adalah pilihanku." Seluruh penduduk kota bukan main gembiranya mendengar kabar yang luar biasa ini. Pemuda itu berjanji akan menikahi putri setelah ia berhasil memulihkan mata ke-7 ibunya. Setelah mendengar keseluruhan cerita calon pendamping hidupnya itu, sang putri memintanya untuk menunjukkan pecahan tembikar itu. Sang putri yang cerdas dan terpelajar melihat pesan mematikan itu dan tanpa mengatakan apa-apa mengambil pecahan tembikar dengan bentuk serupa. Ia menuliskan pesan yang berbunyi, "Jagalah pemuda ini, berikan semua yang dia inginkan." Lalu ia menyerahkannya kembali kepada putra 7 ratu yang tanpa ragu pergi memulai pencariannya. Kemudian tibalah ia di gubuk dekat jurang tempat Ibu Ratu Putih tinggal. Makhluk tua yang mengerikan itu menggerutu keras ketika membaca pesan itu, apalagi ketika pemuda itu meminta kalung mata yang dipakainya. Namun ia tetap melepas dan memberikannya sambil berkata, "Sekarang hanya ada 13 mata, karena aku kehilangan 1 minggu lalu." Meskipun kehilangan sebuah, pemuda itu tetap gembira dan bergegas pulang untuk menemui ke-7 ibunya. Ia memberikan 6 pasang mata kepada 6 ibunya yang lebih tua, dan memberi 1 mata pada ibu yang melahirkannya sambil berkata, Ibuku tersayang, aku akan selalu menjadi matamu yang lain. Setelah memulihkan mata ke-7 ibunya, ia berangkat untuk memenuhi janjinya menikahi sang putri. Namun ketika melewati istana Ratu Putih, ia melihat beberapa merpati terbang mengelilingi istana ratu. Ia mengambil busurnya dan memanah seekor merpati yang jatuh melewati jendela sang ratu. Sang ratu melihat keluar dan, "Apa? Putra raja masih hidup dan sehat." Ratu Putih menangis dengan penuh kebencian dan dendam. Kembali ia memanggil pemuda itu dan bertanya bagaimana ia dapat kembali begitu cepat. Hampir saja ia tidak dapat menahan emosinya ketika mengetahui pemuda itu berhasil pulang dengan membawa 13 bola mata. Tetapi ia harus tetap terlihat baik dan ikut bahagia atas kesuksesan pemuda itu. Kemudian ia meminta kembali merpati yang mati itu dan berjanji akan menghadiahi pemuda itu dengan seekor sapi jogi yang istimewa. Susunya mengalir sepanjang hari hingga mampu membuat kolam sebesar kerajaan. Tanpa curiga sedikit pun, si pemuda langsung memberikan merpatinya. Dan sama seperti sebelumnya,
sang ratu memberikan sepotong pecahan tembikar dengan pesan yang ia tulis sendiri untuk diserahkan kepada ibunya. Pesan itu berbunyi, Bunuh pemuda ini tanpa gagal, dan percikan darahnya seperti air. Lalu berangkatlah pemuda itu untuk mendapatkan hadiahnya yang berharga. Tetapi ia mampir dulu mengunjungi calon istrinya dan menceritakan alasan keterlambatannya. Sekali lagi, putri yang cerdik meminta pecahan tembikar yang dibawa oleh si pemuda dan diam-diam menukarnya dengan pecahan tembikar lain, sehingga ketika pemuda itu meminta sapi jogi, Ibu Ratu Putih tidak dapat menolaknya. Wanita tua itu memberitahu pemuda itu bagaimana menemukannya, menasehatinya untuk tidak takut pada 18.000 iblis yang menjaga sapi yang berharga itu, dan juga memberitahu apa yang harus pemuda itu katakan pada iblis penjaga itu. Setelah memberitahu semua informasi itu, ia segera mengusir pemuda itu karena ia sangat marah akan putrinya yang telah sangat bodoh memberikan banyak barang berharga untuk pemuda ini. Pemuda itu pun melanjutkan perjalanannya sampai ia tiba di kolam penuh susu yang dijaga 18.000 iblis. Sebetulnya mereka tampak menakutkan, tetapi ia ingat pada pesan wanita tua itu untuk tidak merasa takut pada iblis-iblis itu. Ia mengumpulkan keberanian, lalu berjalan lurus tanpa menengok sedikit pun ke arah lain sambil bersiul. Tiba-tiba ia melihat seekor sapi yang tinggi besar, putih dan cantik. Sedangkan pemiliknya, Jogi, si raja semua iblis, sedang duduk memerah susu sapinya yang mengalir tanpa henti itu. Kemudian Jogi melihat kedatangan pemuda itu dan berteriak, Apa yang kau inginkan di sini? Pemuda itu menjawab sesuai dengan apa yang diajarkan Ibu Ratu Putih. Aku menginginkan kulitmu karena Raja Indra sedang membuat gendang baru, dan ia mengatakan bahwa kulitmu bagus dan keras. Mendengar itu, Jogi menggigil ketakutan karena tidak ada bangsa jin atau iblis yang berani membantah perintah Raja Indra. Lalu ia jatuh berlutut di hadapan pemuda itu dan berkata, Kumohon ampuni aku. Aku akan memberimu apa saja yang kumiliki jika kau bersedia melepaskan aku. Bahkan sapi putih itu. Pemuda itu berpura-pura ragu dan akhirnya setuju dengan alasan ia dapat mencari kulit yang bagus dan keras seperti milik Jogi di tempat lain. Lalu ia pulang dengan membawa sapi Jogi yang berharga itu dan memberikannya pada ketujuh ibunya. Ketujuh ratu senang sekali mendapatkan sapi ini. Mereka bekerja keras setiap hari, memerah susu, mengirim susu ke pabrik permen, dan mengolah susu menjadi berbagai macam olahan, sehingga mereka semakin hari semakin kaya. Melihat ketujuh ibunya hidup makmur dan bahagia, pemuda itu pun semakin nyaman untuk pergi menikahi pujaan hatinya. Kemudian, berangkatlah pemuda itu untuk menikahi sang putri. Namun ketika ia melewati istana Ratu Putih, ia kembali tergoda untuk memanah merpati yang mengelilingi menara putih itu. Ratu Putih bukan main terkejutnya melihat pemuda itu masih hidup dan sehat. Ia memanggil pemuda itu dan lagi-lagi menawarinya barang berharga yang akan ditukar dengan merpati yang berhasil dipanahnya. Kali ini benda berharga yang ditawarkan adalah padi 1.000.000 kali lipat yang dapat matang dalam waktu semalam saja. Pemuda polos itu tentu saja senang dan segera berangkat dengan membawa pecahan tembikar yang bertuliskan, Kali ini jangan sampai gagal. Bunuh pemuda ini dan percikan darahnya seperti air. Seperti biasa, pemuda itu mampir menemui putri agar calon istrinya itu tidak khawatir padanya. Putri yang cerdik itu menukar kembali pecahan tembikar yang bertuliskan, Sekali lagi, berikan semua yang dibutuhkan pemuda ini, karena darahnya akan menjadi seperti darahmu. Setelah membaca pesan yang dikiranya dari putrinya, terlebih lagi ketika ia tahu pemuda itu menginginkan padi 1.000.000 kali lipat, wanita tua di gubuk itu murka bukan main.
Namun meskipun ia sangat marah, ia sangat takut dan terpaksa menuruti perintah putrinya. Ia menunjukkan pada pemuda itu jalan menuju sawah yang dijaga oleh 18 juta setan, tempat di mana pemuda itu akan memetik batang padi tertinggi yang ada di tengah sawah. Wanita tua itu juga memperingatkan pemuda itu untuk tidak menengok ke belakang dengan alasan apapun. Putra 700 segera berangkat dan tidak lama kemudian ia tiba di sawah yang dijaga oleh 18 juta setan. Dengan berani dan tanpa menoleh kanan kiri, ia berjalan ke tengah sawah itu dan memetik batang padi tertinggi di sana. Tetapi ketika ia berbalik badan, terdengar ribuan suara yang manis dan sangat lembut memohon-mohon untuk dipetik juga. Pemuda itu menengok ke belakang dan puff, tidak ada yang tersisa dari tubuhnya kecuali setumpuk abu yang jatuh ke tanah. Waktu terus berlalu dan pemuda itu belum juga kembali. Wanita tua itu menjadi gelisah, apalagi jika ia mengingat pesan, darahnya akan menjadi seperti darahmu. Lalu, ia pergi mencari pemuda itu dan menemukan tumpukan abu di sawah itu. Taulah ia, abu itu adalah si pemuda. Segera dia menghampiri tumpukan abu itu, mengambil sedikit air, mengaduk abu menjadi adonan, dan membentuknya menjadi bentuk manusia. Kemudian ia memberikan setetes darah dari jari kelingkingnya ke dalam mulut patung abu dan meniupnya. Seketika patung abu itu berubah menjadi si pemuda. "Jangan melanggar perintah lagi, atau lain kali aku akan meninggalkanmu sendiri. Sekarang pergilah sebelum aku menyesali kebaikanku," gerutu wanita tua itu. Pemuda itu kembali dengan gembira kepada 7 ibunya. Dengan padi 1.000.000 kali lipat, 700 segera menjadi orang terkaya di kerajaan. Mereka merayakan pernikahan putra mereka dengan putri yang pandai dengan segala kemegahan yang bisa dibayangkan. Sang putri sangat pintar dan cerdik. Dia bertekad mempertemukan suaminya dengan ayahnya dan menghukum si Ratu Putih. Putri membujuk suaminya membangun istana persis seperti istana di mana 7 ratu pernah tinggal. Setelah istana selesai dibangun, mereka mengundang raja yang merupakan ayah kandung dari si pemuda. Raja telah mendengar banyak kisah tentang putra 7 ratu yang misterius dan memiliki kekayaan yang luar biasa ini. Dengan senang hati, ia datang memenuhi undangan itu dan betapa terkejutnya dia ketika melihat bangunan istana yang tampak tak asing baginya. Ketika melangkah masuk ke dalam aula istana itu, ia bertemu sang tuan rumah dengan pakaian mewah, dan di sana ia melihat 7 ratu yang duduk di singgasana kerajaan dengan pakaian yang sama persis seperti terakhir kali ia melihat mereka. Raja itu tidak mampu berkata apa-apa saking terkejutnya, hingga sang putri berlutut di hadapannya dan menjelaskan keseluruhan peristiwanya. Seketika itu juga, sihir yang menempel pada raja sirna dan kemarahannya memuncak pada sang Ratu Putih karena telah menyihirnya begitu lama. Ia tidak dapat lagi menahan amarahnya dan pulang untuk menghukum mati si punggung putih. Kuburannya dibajak dan setelah itu ke-7 ratu kembali ke istana mereka yang indah dan semua orang hidup bahagia. Sekian kisah dongeng dari negeri India ini. Semoga dapat menghibur dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye!